Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video menjawab pertanyaan dari kolom komentar. Dan kemudian pertanyaannya itu bukan dari orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ya. Tetapi pertanyaan ini dilontarkan dari orang-orang yang mendampingi atau yang merawat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Pertanyaannya itu adalah, Pak, gimana rasanya ketika kambuh gitu teman-teman ya. Nah, makanya ketika sekarang share video tentang gimana rasanya untuk kambuh gitu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis pasti mengalaminya gitu teman-teman, tahu rasanya kayak gimana. Nah, tetapi di season kali ini saya akan share video tentang rasanya kambuh untuk para pendamping atau misalnya orang yang merawat dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah, itu teman-teman, dan rasa ini itu pengalaman saya teman-teman, dan tetapi untuk rasa itu hampir semua orang yang mengalami gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis pasti hampir 90% sama gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran bagaimana rasanya ketika kambuh itu, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip, biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti mengetahui dan memahami, dan kemudian kalian itu bisa memahami apa yang dirasakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah, itu teman-teman, makanya videonya tonton sampai habis, jangan di skip. Nah, kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat nikmat sekali. Itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Mohon maaf nih teman-teman ya, kalau seandainya videonya itu bergemuruh, karena saya bikin videonya itu di luar dan kebetulan angin sekarang itu sedang kencang-kencangnya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau seandainya audionya itu bergemuruh teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk kambuh dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, bagi saudara kalian atau misalkan teman-teman kalian atau keluarga kalian yang ada gitu teman-teman ya, yang ada mengalami gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika kambuh mohon dipercaya saja teman-teman, kalau misalnya dia mengeluh ya, Pak, ini rasanya tidak nyaman Pak, misalkan Bu, ini rasanya kok kayak macam begini. Kalian jangan pernah menganggap lebay, jangan pernah menganggap mengada-ada teman-teman, karena ketika kalian dilihat dari bentuk fisiknya ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu kayak macam orang normal teman-teman ya. Bahkan ketika diperiksa sama dokter juga, cek darah baik-baik saja, EKG jantung baik-baik saja, kemudian gula darahnya diperiksa baik-baik saja. Nah, itu teman-teman ya. Nah, tetapi ketika saudara kalian atau orang-orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, terutama yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kemudian ketika kambuh mempunyai perasaan tidak nyaman, kemudian mengeluh sama kalian, mohon dipercaya saja teman-teman ya, karena memang itu benar adanya, rasanya sangat tidak nyaman teman-teman ya. Jadi ketika terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika
nyaman, kita nyaman teman-teman ya, semuanya serba nyaman, kita ngobrol nyaman, bahkan makan nyaman, bercanda bisa nyaman gitu teman-teman ya, jalan-jalan nyaman. Tetapi ada kalanya kalau seandainya belum sembuh total, ada kalanya kita itu kambuh gitu teman-teman, dan rasanya hidup kita itu seperti tidak berarti teman-teman ya, perasaannya itu hancur teman-teman ya, perasaannya tidak nyaman, pemikirannya juga kemana-mana tidak nyaman teman-teman ya, jantungnya serba tidak nyaman teman-teman ya, semuanya menjadi serba tidak nyaman gitu teman-teman. Jadi hidup itu kayak macam hilang ya, yang namanya bahagia itu hilang teman-teman ya. Jangankan untuk tertawa lepas ya, jadi untuk tersenyum saja sulit teman-teman ya, sangat sulit sekali, karena yang dirasakannya itu perasaannya itu sedang benar-benar tidak nyaman teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika teman-teman ada nih ya, misalkan anggota keluarga yang sedang merasakan kambuh, kemudian mengeluh sama kalian rasanya tidak nyaman, mohon dipercaya saja, jangan dilihat dari pemandangan yang kita lihat gitu teman-teman ya. Postur tubuhnya sehat gitu teman-teman ya, kemudian dia baik-baik saja, tetapi kenapa setiap harinya selalu mengeluh tentang tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder atau misalkan kecemasan berlebih, tidak bisa didetek dengan alat apapun teman-teman ya. Yang dirasakan itu yang serba tidak nyaman itu bisa didetek, bisa dimengerti kalau seandainya orang tersebut bisa mengalaminya. Nah itu teman-teman, tetapi saran saya bagi teman-teman yang belum pernah mengalaminya, sebaiknya jangan pernah mengalaminya teman-teman ya, karena rasanya sangat tidak nyaman teman-teman ya, jujur sangat tidak nyaman. Jadi kalian tahulah yang namanya hidup tidak berarti itu kayak macam gimana ya, kita cuman mengenal ya, hidup tidak berarti, perasaan kayak macam tidak berarti, hidup kayak macam tidak berguna. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, bukan di kata-kata saja, bukan di kalimat saja, tetapi mengalaminya saat ini semuanya serba tidak nyaman. Dan ketika orang-orang mengenal kata stres, banyak pikiran, mungkin orang-orang tersebut itu cuman mengenal kata-katanya saja. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tahu betul apa itu namanya stres, apa itu terlalu banyak pikiran, apa itu rasanya cemas berlebih. Nah itu teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mungkin kita tahu ya, ada orang yang mengalami ketakutan berlebih gitu teman-teman ya. Contoh kecil, ketika kalian menghadapi sesuatu yang kalian takutkan, kan rasanya seperti itu ya, kita takut, wah nggak mau, saya takut kan seperti itu ya. Itu ketakutan itu yang kalian rasakan tidak sebanding dengan ketakutan yang dirasakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Tidak sebanding teman-teman ya, tidak sekecil apa ya, jadi belum setai kukunya. Nah itu teman-teman, jadi yang kalian rasakan itu tidak sebanding dengan apa yang dirasakan untuk orang-orang yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, mungkin ketakutan kalian itu sepele teman-teman ya, tapi ini rasanya takutnya besar pak ya. Tetapi kalian sebesar apapun ketakutan kalian, kalau seandainya tidak mengalami anxiety disorder, itu tidak seberapanya teman-teman ya. Nah tetapi bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika ketakutan itu hadir, subhanallah teman-teman ya, rasanya itu sangat dahsyat sekali teman-teman ya. Jadi seolah-olah kita itu seperti mau mati teman-teman ya. Jadi seolah-olah nyawa kita itu mau diambil. Nah itu coba bayangkan saja sama Anda. Nah itu teman-teman, dan makanya ketika teman-teman yang sedang merawat gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika merawat anggota keluarga yang sedang terkena asam, kemudian banyak juga yang bertanya ke saya, Pak, saudara saya sedang kamu, emang rasanya kayak gimana sih? Soalnya saudara saya itu banyak mengeluh tentang ini nggak nyaman. Subhanallah teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kambuh rasanya sangat dahsyat sekali. Makanya yang pertama, orang tersebut butuh perhatian teman-teman ya, butuh tanggapan teman-teman, butuh ketenangan. Nah itu teman-teman, kemudian butuh hal-hal yang menyenangkan yang bisa melupakan penderitaan teman-teman ya. Jujur ya, rasa cemas, rasa gelisah, rasa was-was, perasaan tidak nyaman yang dirasakan oleh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis memang tidak menyebabkan kematian teman-teman, tetapi rasanya sangat tidak nyaman teman-teman ya, tidak nikmat teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mengalami, saya ini sekarang perasaan tidak nyaman nih ya, anggota keluarga kita itu belum pulang sekolah misalkan gitu, terlambat pulangnya, kemana ini?
kan tahu sendiri ya, was-was gelisahnya kayak gimana. Nah, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, was-wasnya, gelisahnya itu berlebih, teman-teman ya. Nah itu, makanya jangan pernah menyepelekan perasaan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kalau orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, bayangkan saja ya, itu rasa bahagianya itu setiap hari itu tidak ada sama sekali, teman-teman ya. Bahkan ketika tertawa sedikit saja, tersenyum sedikit saja, selalu terpikirkan, terselip ya, selalu terselip terpikirkan tentang hal-hal kematian, kemudian hal-hal menyedihkan, kemudian hal-hal menakutkan, teman-teman ya. Jadi setiap harinya itu selalu dihantui dengan perasaan-perasaan seperti mau mati. Nah itu, teman-teman, mungkin kalian yang tidak terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika ada perasaan seperti mau mati gitu, teman-teman, hanya sekilas-sekilas ya, hanya sekejap-sekejap gitu, teman-teman ya. Nah, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, rasa seperti mau mati itu setiap hari, teman-teman ya. Bayangkan saja kalian orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian mengalami seperti mau mati, mungkin sedang panjat pinang, mau jatuh seperti mau mati, kan cuma sesaat ya. Dan rasanya kayak gimana, teman-teman ya, sangat dahsyat sekali kan ya. Nah tetapi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, perasaan itu setiap hari, bahkan setiap menitnya ada, teman-teman. Dan bayangkan saja, itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu, teman-teman ya. Nah itu, makanya titip bagi teman-teman yang sedang merawat orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika mereka mengeluh jangan pernah dianggap lebay, jangan pernah disepelekan, teman-teman. Walaupun misalnya kalian menyepelekan, memang betul sih sebetulnya gitu, teman-teman, yang mereka rasakan itu tidak menyebabkan kematian, tetapi mereka itu butuh ketenangan saat itu. Usahakan bagaimana caranya menenangkan orang tersebut biar tidak was-was, biar tidak gelisah. Sebab ketika gelisah dan was-was itu seperti mau mati itu hampir tiap hari ya, hampir setiap detik itu hinggap di pikiran kita, teman-teman, hinggap di perasaan kita. Nah itu, teman-teman, dan kalau seandainya kalian tenangkan orang tersebut gitu, teman-teman ya, tenang saja, kan sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya gitu, teman-teman. Dan ketika tenang, nanti perasaannya mulai sedikit-sedikit agak nyaman. Nah itu, teman-teman, agak sedikit nyaman, teman-teman ya. Nah kemudian ketika kambuh, lakukan itu lagi, teman-teman, dan usahakan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu harus sering dihibur. Selain kita menjaga 3P-nya, pola makannya dijaga, kemudian pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga, usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu harus selalu dihibur, teman-teman ya. Jangan diberikan beban pikiran. Kayak macam gini aja ya. Untuk beban pikiran walaupun sepele nih, orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis paling tidak bisa menerima kalau seandainya diperintah, teman-teman ya. Itu perintahnya sepele. Contoh kecil, daripada diem, daripada melamun, ayo dong nyapu-nyapu halaman, kan gitu ya. Itu perintahnya sepele, tetapi yang diterima untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis berbeda, teman-teman ya. Ada beban pikiran di situ. Nah itu, teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, biarkan saja mereka bergerak sesuai keinginannya, teman-teman ya. Kalau seandainya dipaksa oleh keluarga gitu, teman-teman ya, justru di situ ada beban pikiran dan itu menjadi pemikiran yang sangat besar. Kemudian ketika pemikirannya sangat besar, ada rasa tidak nyaman sangat besar di situ. Nah itu, teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika kambuh itu memang seperti itu. Nah makanya jangan diperintah, kemudian jangan ada komunikasi yang bisa membebankan pemikiran mereka, teman-teman ya. Alangkah baiknya mereka itu diupayakan, teman-teman. Jadi komunikasinya itu harus yang menyenangkan buat mereka, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan, wah ini sehat nih sekarang nih, kan gitu, wah sudah sembuh nih sekarang nih, jalan-jalan yuk, katanya gitu. Kalau misalnya mereka tidak mau, ya sudah, kalian cukup kasih penerangan saja. Kalau seandainya kamu tidak mau jalan-jalan karena untuk asam lambung dan artritis psikosomatis sembuhnya itu dengan jalan-jalan menyenangkan, kapan ya akan sembuhnya? Harusnya seperti itu. Jangan, perintahnya itu jangan yang ada beban pikiran, kemudian yang sifatnya itu memerintah, teman-teman ya. Jalan-jalan lo, biar cepat sembuh lo, ayo dong cepetan, nanti ditemani. Wah itu jadi beban pikiran, teman-teman ya. Nah itu, jadi untuk orang-orang yang terkena psikis, cara merawatnya itu berbeda, teman-teman. Jadi mengembalikan lagi pemikiran mereka juga kayak macam anak-anak lagi.
Nah itu teman-teman, jadi mengingatkannya itu bukan dengan nada yang sangat besar, bukan seperti itu teman-teman ya, bukan dengan nada yang tinggi, bukan seperti itu. Berbeda ketika nadanya tinggi ya, nanti artinya juga berbeda. Kalau misalkan ini ya contoh kecil teman-teman ya, kalau misalkan ada yang jatuh misalkan ya, kan kalau misalnya nadanya rendah itu pasti bisa menenangkan yang jatuhnya, kemudian bisa menerima juga, oh ternyata orang itu kasihan sama kita, kan gitu ya. Contoh kecil, ada yang jatuh bilangnya gini, aduh hati-hati kasihan ya jatuh. Itu nadanya rendah teman-teman, dan artinya bisa berbeda, bisa diterima dengan sama orang yang kena jatuhnya. Coba kalau nadanya tinggi, ketika ada orang jatuh, kasihan ya jatuh nih ya. Itu rasanya berbeda teman-teman ya, berbeda sekali, dan diterimanya itu berbeda. Kasihan lu ya jatuh lu ya, itu nadanya jadi meledek teman-teman ya. Nah itu makanya harus bisa membedakan mana nada intonasi buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, sama intonasi buat orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, karena di intonasi nada saja gitu teman-teman ya, itu bisa menjadi beban pikiran buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya harus pintar-pintar, harus bijak-bijak bagaimana cara merawat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Saya tahunya dari mana? Karena saya juga mengalaminya teman-teman. Jadi ketika keluarga selalu bilang, olahraga dong cepetan biar sehat, jangan membeli aja gitu, itu ada beban pikiran teman-teman yang hadir, bukan semangat teman-teman, tapi hadirnya pengennya ngejitak itu keluarga. Nah itu teman-teman, jadi nggak ada semangat sama sekali. Yang timbul itu rasa marah, emosi, dan ketika marah dan emosi itu asam lambung nggak membaik teman-teman ya. Nah itu, tetapi berbeda ketika ajakannya itu, intonasinya itu berbeda ya, menyenangkan, kemudian bisa merayu hati gitu teman-teman ya. Itu nanti timbulnya itu rasa semangat, ada rasa senang gitu teman-teman ya. Ayo dong jalan-jalan biar tambah sehat, yuk kita temenin gitu ya. Nah itu teman-teman, itu ada rasa semangat, kemudian apalagi ditambah dengan keterangan-keterangan ya. Nanti kalau jalan-jalan yang hadir nih, kamu sehat, kamu kuat, kemudian persentase kesembuhannya itu meningkat lagi. Itu menjadi menyenangkan, kemudian bisa menimbulkan rasa semangat teman-teman ya. Berbeda ketika kalian mengajaknya, ayo dong jalan-jalan biar sehat lu, cepetan kayak gitu, mau kapan lu diam-diam seperti ini. Itu yang hadir bukan rasa semangat teman-teman, tetapi yang hadir itu emosi teman-teman, pengennya itu ngejitak orang yang yang ngomongnya. Itu teman-teman ya, pahami saja ke sana gitu teman-teman. Jadi memang agak sulit-sulit, ringan-ringan alot lah buat komunikasi dengan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Bahkan ketika sering datang ke rumah itu ya, kadang waktu di awal-awal saya sering yang datang ke rumah itu, kenapa saya langsung cocok dengan mereka ya, karena mereka itu cepat memahami, kemudian ketika ngobrol dengan saya itu menarik. Karena apa? Karena saya tuh betul ya, bagaimana cara komunikasi dengan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, yang harus saya bicarakan, yang harus saya sampaikan ke orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Karena saya itu berkaca dengan pengalaman pribadi saya teman-teman. Jadi bukan saya itu sekolah khusus gitu untuk menangani orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, bukan teman-teman ya. Saya berkaca dengan pengalaman sendiri gitu teman-teman. Jadi ketika mengalami dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika ada intonasi nada bicara yang keras itu ya nggak nyaman teman-teman, yang akhirnya itu menjadi pengennya itu menjauh dari orang-orang. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran, yang sering bertanya, Pak, saya sedang merawat keluarga nih, dan sekarang sedang kambuh. Emang gimana sih rasanya ketika kambuh itu? Subhanallah teman-teman ya, untuk kambuh itu rasanya sangat menyebalkan sekali. Semuanya kita itu perasaan itu menjadi tidak nyaman ya. Perasaan tidak nyaman, hidup itu kayak macam tidak berarti gitu teman-teman ya. Kalau seandainya ada kata-kata hidup kayak macam berarti, kita cuma mengenal kata-katanya saja. Nah tetapi untuk pelaku itu mengalaminya teman-teman, dan rasanya subhanallah sangat dahsyat sekali. Kita itu hidup itu kayak macam mengambang ya, kayak di antara hidup dan tidak gitu teman-teman. Ditambah lagi apalagi kalau seandainya ada sensasi rasa tidak nyaman, kemudian irama jantungnya itu berdebar, kemudian keluar keringat dingin gitu teman-teman, seperti mau mati. Itu ya kadang kita itu gelisah ya, jalan-jalan nggak enak, duduk nggak enak, tidur nggak nyaman, minum nggak nyaman, serba tidak nyaman teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Itu pengalaman
saya. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin merawat atau sedang merawat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, harus bisa memahami perasaannya teman-teman. Untuk asam lambungnya jangan pernah dilihat teman-teman, karena untuk asam lambung itu cuma 1%. Kita jaga makan saja, selang 1 minggu 2 minggu udah beres, paling lama 1 bulan. Tetapi yang memperlama itu di psikis teman-teman ya. Untuk psikis itu kita butuh pemahaman, memahami orang-orang yang terkena gangguan anxiety disorder, memahami tentang pola pikirnya, memahami tentang jalan pemikirannya teman-teman. Dan kalau seandainya kalian sudah bisa memahami ke arah sana, kalian insya Allah nanti bisa bisa menghibur, kemudian bisa membantu pemulihan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Ketika kambuh, apa yang saya rasakan sungguh dahsyat sekali teman-teman ya. Tetapi itu tidak berbahaya, cuman hanya mengganggu saja gitu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, semoga saja cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan mereka seperti dulu lagi, baik sembuhnya, kesehatannya, kebahagiaannya, tertawanya, pokoknya kehidupan mereka yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan yang mereka yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Dan kemudian saya doakan juga buat teman-teman yang sedang merawat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, semoga saja dan berharap semoga gitu teman-teman ya, kalian tidak terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Karena ketika terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu rasanya sangat nikmat sekali, nikmat yang sangat menyengsarakan teman-teman ya. Tip buat saya, dari saya, ketika orang-orang yang sedang yang belum terkena gangguan asam, sebaiknya kalian jaga 3P-nya. Karena yang menyebabkan asam lambung dan artritis psikosomatis terjadi itu atau hinggap di diri orang yang terkena itu ya karena 3P-nya tidak dijalankan dengan baik dan benar. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan seperti itu teman-teman, semoga saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.